Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai ya, kuliah hari ini. Jadi hari ini masih lanjutin yang kemarin tentang kelas dan objek ya. Cuman fokusnya adalah ke konstruktor sama ini, overloading ya, gitu. Oke, question, benar atau salah? Ini skip aja lah ya. Nanti kalau kalian, pengen nyoba jawab, coba aja, nanti kalau ada yang nggak yakin, ya bisa tanya di grup ya. Gitu, karena ini cukup banyak kalau dibahas nanti membuang waktu kita yang hanya 1 jam lebih sedikit ini, ya. Kayaknya gampang-gampang ya, dari yang, apa, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalnya nih, enkapsulasi membutuhkan mekanisme akses yang terkontrol untuk manipulasi data yang dianggap penting. Ya, jawabannya benar ya, gitu. Biasanya kalau kalimatnya terdengar masuk akal, ya terdengar serius gitu, berarti benar gitu ya. Tapi kalau kalimatnya, apa namanya, agak agak gimana gitu, kelihatan gitu loh kayaknya kalimatnya tuh kayak, agak agak apa ya istilahnya ya, pokoknya kelihatan lah, agak nggak pas gitu loh. Meskipun kita nggak lihat konteksnya ya, gitu. Itu trik untuk mengerjakan benar atau salah, ya. Kayak gini misalnya, atribut pada sebuah kelas hanya dapat di-set menjadi private. Nah, hanya ini kan kayaknya kan kayak agak maksa gitu ya, ini pasti salah gitu loh, gitu, ya. Jadi kan kelihatan ya, ini kalimatnya tuh kalau dilihat tuh kayak nggak enak gitu loh. Ya itulah. Ya itu, trik singkat ya. Jadi kalau nanti di Moodle ketemu soal benar salah ya kalau bingung jawabnya, dilihat aja ini kalimatnya kalau dibaca-baca aneh nggak sih gitu. Kalau aneh ya berarti salah gitu aja. Oke, nah ini materi hari ini ya, ada konstruktor, kemudian overloading method, sama ini, penggunaan kelas, relasi dependensi. Ini yang, kemarin sempat saya bahas ya, sedikit tentang relasi jadi cuman di sini agak beda ya, relasinya cuma ada 2 macam, asosiasi sama dependensi. Kalau di itu yang saya bahas kemarin ya, karena kalau secara secara apa, secara umum ya, pakai, prinsip di software engineering itu sebenarnya dependensi masih bisa dibagi jadi 2 ya, yang wajib sama yang nggak wajib ya, gitu. Nah nanti, kita bahas di bawah ya, sekarang urut aja. Jadi yang namanya objek itu kan kalau dibikin kan harus pakai proses namanya instansiasi, ya. Instansiasi atau inisialisasi, ya. Sama aja sih. Intinya proses itu adalah proses memanggil konstruktor, ya. Dengan keyword new diikuti dengan nama konstruktornya. Nama konstruktor itu selalu sama dengan nama kelasnya, ya. Jadi kalau di sini kelasnya itu namanya segitiga, maka konstruktor di sini juga namanya segitiga, gitu. Tapi nanti di ke depan ada kondisi di mana ini konstruktornya A, sorry, kelasnya A, tapi konstruktornya B, itu bisa saja terjadi, ya, bisa terjadi. Cuman itu nanti ya, jangan dipikirin dulu ya. Sekarang pokoknya terima aja ini sama dengan yang di sini ya. Ini segitiga, ini juga segitiga. Jadi, nah yang di kanan ini namanya konstruktor, kan begitu. Nah, konstruktor itu biasanya kan dipakai untuk menginisialisasi objek ya. Jadi objek itu kan pasti punya properti ya. Biasanya selalu punya properti. Nah, propertinya itu kan harus diisi dengan nilai. Nah, ngisi dengan nilai itu dilakukan di konstruktor, gitu. Nah, yang namanya, kelas itu wajib ya, punya minimal 1 konstruktor. Jadi nggak mungkin kelas itu tidak punya konstruktor sama sekali. Seandainya kita nggak bikin, nah dia akan dibikin secara otomatis sama si Java. Ya, jadi misalnya kita bikin kelas kosong ya. Nah, saya buka Visual Studio. Kalau misalnya kita bikin kelas kosong, entah di desktop kayaknya anu, masih ada file-file yang kemarin, saya hapus aja. Saya hapus semua aja deh. Udah. Oke, saya bikin baru. Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa.java. Kan kita bikin ini, public class ya. Public class mahasiswa kan begini. Nah, ini kan kosong ya, kosong seperti ini. Kemudian eh, di sini saya bikin lagi public class main ya, public static void main,
string argumen. Oke. Saya simpan dulu. Nah, seperti ini ya. Di sini kelas mahasiswa saya bikin kosong ya, nggak ada apa-apa. Atribut nggak ada, konstruktor juga nggak ada. Nah, kemudian di sini saya bikin kelas mahasiswa, ya. Saya panggil konstruktornya new mahasiswa. Seperti ini. Kemudian ini saya run. Yang terjadi adalah mana ini? Nah, nggak ada masalah ya. Jadi ini kan di run ya. Java main-nya di run, ya sudah nggak ada apa-apa gitu. Artinya nggak ada error gitu ya. Artinya ini bisa-bisa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bikin sebuah kelas, tapi kita nggak bikin konstruktor, sama si Java tuh dibikinin konstruktor default seperti ini ya, mahasiswa, kurung buka, kurung tutup. Nah ini, jadi konstruktornya ini tuh ada, tapi nggak kelihatan. Dan ini dibikinin otomatis sama si Java. Gitu. Jadi kalau saya bikin di sini konstruktornya seperti ini, kemudian saya run, hasilnya sama harusnya. Ya. Karena sama si Java dibikinin konstruktor kosong secara otomatis. Gitu. Loh, apa ini? Oh, sorry, salah ngerannya di sini ya. Nah, tetap jalan ya, nggak error. Gitu. Oke, kita lanjut. Nih ya, jadi ada konstruktor default yang dibuatkan otomatis. Gitu. Nah, jadi yang namanya konstruktor itu sebenarnya dia tuh mirip dengan metode ya. Mirip dengan metode, cuman beda caranya, cara inisialisasinya aja. Jadi kalau metode kan pasti dia punya tipe kembalian ya. Kalau nggak void, ya berupa kelas atau berupa tipe data. Gitu, bisa integer, bisa string, dan seterusnya. Itu kalau metode. Tapi kalau konstruktor itu nggak ada embel-embel apapun di sini. Ya cuman ini aja, namanya sesuai dengan nama kelasnya, udah gitu doang. Ya, mahasiswa, ya harus mahasiswa. Nah, di sini kita nggak bisa bikin kelasnya namanya mahasiswa, tapi konstruktornya namanya siswa. Kayak gini ya. Ini kalau saya run, pasti error ya. Harusnya sih error ya. Loh, kok enggak? Kita di sininya deh. Di sininya saya run. Loh, nggak keluar ya errornya. Ya, ya intinya gitu ya. Ini emang di visual di VS Code nih agak-agak ya, kurang informatif ya pesan errornya ya. Dari kemarin kita sering menemui masalah di sini ya. Ya gitu. Pokoknya intinya nama konstruktor itu harus sama ya. Nah, kalau di sini mahasiswa juga di sini harus mahasiswa ya. Gini. Jadi kalau ada apa kita kasih nama yang lain maka dia akan dihitungnya sebagai metode. Nah, sedangkan yang namanya metode ya kalau misalnya siswa itu sebagai metode kan berarti dia harus ada kembalian di sini. Gitu. Ya, kalau gini doang ya nggak bisa. Seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ya aturannya ya beberapa aturan yang pasti ya. Yang pertama adalah nama konstruktor itu pasti sama dengan nama kelas ya, nggak mungkin beda. Kemudian konstruktor itu bisa punya tidak bisa punya tipe kembalian ya. Jadi ya nggak ada tipe ya. Di sini nggak ada apapun. Dibilang void juga bukan. Ya ini bukan void, pokoknya ya nggak ada aja gitu. Kemudian karena dia nggak bisa punya tipe kembalian, otomatis dia nggak bisa punya statement return di dalam. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian nulis return 1 gitu di dalam konstruktor ya. Ini pasti error ya, gitu. Nah, nanti ada caranya ya, kalau misalnya ada suatu kondisi di mana kalian itu pengennya membuat konstruktor yang harus mengembalikan nilai. Nah, itu ada caranya. Tapi itu nggak dibahas di mata kuliah ini karena itu sudah tingkat advance. Tapi kalau kalian kalian nanti masuk ke dunia kerja ya, bikin develop apps gitu, ada kalanya kalian tuh ketika bikin konstruktor itu konstruktornya harus mengembalikan nilai ya. Minimal gini, minimal ketika saya bikin objek mahasiswa, nah proses untuk bikin objek ini berhasil atau enggak. Nah, misalnya kayak gitu. Ya. Itu kan kalau bisa kan ditentukan dari sini. Ya nanti ada mekanismenya sih. Gitu. Seperti itu. Tapi nggak langsung kayak gini kita tulis return gitu nggak bisa ya. Ada caranya. Seperti itu. Kemudian, nah konstruktor memang hanya dipanggil satu kali ya, saat instansiasi aja. Ya sebenarnya bisa dipanggil berkali-kali ya. Di sini kan saya panggil nih, di sini.
new mahasiswa. Kemudian di sini saya panggil lagi, ya, new mahasiswa. Jadi mau saya panggil 2 kali sebenarnya bisa-bisa aja, cuman seluruh data yang sudah tersimpan sebelumnya, yang ada di atas ini, nanti akan hilang, ya. Ketika saya panggil baris ini, itu datanya kayak dihapus ya. Dihapus semua ditimpa dengan data yang masih kosong, gitu. Jadi sebenarnya kalau mau Oke. dipanggil berkali-kali bisa aja, tapi ya itu, datanya hilang. Ya sama aja tidak berguna ya kalau kalian manggil lagi, ya itu sama aja ngapus datanya, gitu. Oke, pemanggilan kontraktor bisa bersifat eksplisit dan implisit. Ya, eksplisit itu terang-terangan, implisit itu tidak terang-terangan. Oke, sekarang ini contohnya ya. Contohnya, mungkin saya kasih contohnya anu aja deh, saya bikin pakai kelas mahasiswa ini segitiga ini kepanjangan ya. Kepanjangan jadi saya bikin yang ini aja, public class mahasiswa punya atribut 2 ya. Nama, NIM, ini saya gabung aja, kemudian IPK ya, tipenya double IPK, seperti ini. Oke, kemudian kan ini ada konstruktor kosong ya. Konstruktor kosong kan, ya namanya konstruktor biasanya ngisi nilai-nilai ini kan masih kosong semua nih, isinya null gitu loh. Itu kita isi nama, itu jangan sampai null, tapi kita kasih strip gitu misalnya. NIM juga sama ya, karena kita nggak tahu berapa, ya strip aja. IPK, ya kosong, gitu. Kemudian saya bikin satu metode ya, untuk cetak semua infonya. Sistem out print nama, spasi NIM, NIM dulu aja deh, biasanya lebih enak NIM, karena NIM digitnya pasti ya, NIM, spasi nama, spasi IPK. Udah, gitu. Jadi kalau di sini saya bikin kelas mahasiswa, kemudian saya panggil metode cetak yang ada di sini, maka keluar hasilnya. Nah ini, strip 0 ya, keluar. Jadi ini NIM-nya, ini namanya, ini IPK-nya. Gitu. Ini konstruktor by default ya, seperti ini. Oke, kemudian yang namanya konstruktor kan juga bisa punya parameter ya. Kita kalau mau masukin parameter bisa, karena kan konstruktor itu sebenarnya secara perilaku dia mirip kayak metode ya. Jadi dia bisa nerima parameter. Jadi kalau misalnya ketika kita bikin mahasiswa, itu dia akan apa namanya butuh memasukkan nama ya, harus memasukkan nama. Ya tinggal saya tambahin aja di sini ya. Itu di sini namanya this.nama sama dengan nama. Masih ingat ya, kenapa kok di sini harus saya ubah pakai this? Karena ketika saya bikin ada parameter, namanya nama gitu, kalau ini nggak saya kasih this, ya berarti nama di sini akan mengacu ke yang ini, parameter yang dikirim. Jadi kalau parameter yang dikirim ini isinya Adi begitu, ya ini berarti kan jadinya Adi sama dengan Adi gitu. Buat apa gitu? Seperti itu. Tapi kalau saya pakai this, ya sini saya kasih this, sebentar. Tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, masih Pak, ada. Oh ya. Tadi ada Pak. tulisan anu ya, internet connection unstable di tempat saya. Nggak putus kok, Pak. Oh enggak ya? Enggak, Pak. Tapi kelihatan tadi ada tulisan itu ya? Kelihatan, Pak. Oh Tadi iya. kelihatan, Pak. Oke, saya kira tiba-tiba mati apa gimana. Saya cek sampai mana tadi. Oke, jadi masih ingat ya kenapa kok di sini saya kasih this? Jadi kalau saya kasih this nama seperti ini, maka nama yang dipakai adalah nama yang ada di sini, yang jadi apa propertinya si kelas gitu. Jadi kan ini kan awalnya kosong, yang sedangkan nama yang di sini kan saya kirim isinya Adi. Ya, ini kan berarti yang nama yang kosong ini akan diisi dengan Adi. Ya, Adi ini yang dikirim di sini.
Nah, kalau saya ganti konstruktornya seperti ini, ya, berarti kita nggak bisa panggil dengan cara kayak gini ya, yang kosong ini ya, gitu. Ini kalau saya jalankan, error harusnya. Nah, error ya, konstruktor mahasiswa 00 is undefined, ya. Padahal gini, padahal kalau misalnya ini kan anu ya, ketika saya kasih parameter di sini, ini saya run kan error ya. Padahal kalau ini saya hapus, ya saya hapus kalian, gitu, saya ilangin, kemudian ini saya jalanin malah bisa, ya malah nggak error. Nah nih, keluar ya, 00, kosong, kan kayak gitu kan. Tapi kan nggak error ya. Nah, cuman ketika ini saya kasih konstruktor yang ada isinya, kemudian ini saya jalankan, nah ini error. Artinya apa? Artinya gini, yang namanya konstruktor default itu hanya dibuat ketika kita nggak mendefinisikan konstruktor sama sekali. Gitu. Jadi, memang kalau kita hapus, ya, jadi di sini nggak ada konstruktor sama sekali, itu akan dibikinin konstruktor default sama si Java. Tapi ketika kita sudah bikin, at least ada satu konstruktor di sini, maka dia nggak akan bikinin lagi konstruktor default. Jadi konstruktor yang konstruktor yang kosong ini nggak ada, gitu, nggak dibikinin sama Java karena kita sudah bikin sebuah konstruktor di sini yang ada satu parameter. Jadi konstruktor default-nya nggak akan dibikinin. Ya, itu yang perlu dicatat, gitu. Jadi kalau Berarti Pak, mau tanya Pak, berarti kalau misalnya kita sudah buat konstruktornya terus di dalamnya ada string nama begitu, berarti nggak boleh kosong ya Pak? nggak boleh. Jadi ini kita harus kirim nama di sini. Saya harus masukin nama Christian gitu misalnya. Jadi kita nggak bisa lagi memanggil mahasiswa dengan cara kosong seperti ini, gitu. Karena di sini kita wajib wajib nerima satu parameter yang bertipe string, gitu. Nah ini saya kirim, ini baru jalan ya. Nah ini keluar ya, name-nya strip, namanya Christian, IPK-nya 0, gitu. Nah sekarang kalau misalnya saya mau bikin gimana caranya supaya saya pengen tetap manggil yang bisa manggil dengan konstruktor kosong seperti ini. Ya caranya kita bikin aja konstruktor baru yang kosong gitu aja. Ya. Jadi kita bikin di sini konstruktor baru ya yang kosong seperti ini. Selesai gitu. Jadi ini yang bawah ini nggak akan error. Ketika saya jalankan, nah ini bisa ya. Yang pertama Christian, ya name-nya strip, IPK-nya 0. Yang kedua name-nya 0, namanya 0, IPK-nya kosong. Ya. Seperti itu. Jadi yang ini bisa. Ya, caranya ini tadi ya, kita harus bikin secara manual gitu loh. Gitu. Jadi, konstruktor yang seperti ini kan hanya dibikinin Java kalau kita nggak bikin sama sekali. Tapi ketika kita sudah bikin satu minimal, ini nggak akan dibikin secara otomatis ya. Ya kalau tetap mau pengen ada yang kayak gini ya bikin aja. Gitu. Nah, Pak, ya berarti kalau misalnya kita buat konstruktor bisa nggak perlu nulis nggak perlu nulis setter ya? nggak perlu. Oh, Ya, kecuali nanti di tengah-tengah mau diganti ya. Misalnya di sini, saya sudah kasih namanya Christian ya. Kemudian di tengah-tengah saya pengen ganti ya. Namanya mau saya set yang lain gitu misalnya, Nugraha gitu misalnya. Seperti itu. Itu sebenarnya gini sih, tergantung tergantung aturan di programnya ya. Jadi kan yang namanya program itu kan dibuat sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita lihat ya, mahasiswa itu kan punya punya tiga ini ya, punya tiga tiga properti. Yang pertama nama, NIM, sama IPK. Nah, IPK ini jelas butuh setter karena kan setiap semester berubah gitu. Padahal objeknya hanya dibikin satu kali, tapi kan setiap semesternya ganti, IPK-nya harus diupdate. Nah, maka dia butuh setter. Kemudian kalau nama ini juga bisa salah ya. Jadi kalau kalian di SSAT, mungkin dulu waktu ngisi formulir pernah ada huruf yang salah baca ya. Jadi sama petugasnya bacanya salah gitu. Jadi nama kalian tuh salah. Nah, kamu direvisi kan juga bisa. Jadi tetap nggak apa-apa, dibikin aja ada set nama, set IPK. Nah, yang nggak bisa mungkin NIM ya. Kalau NIM itu kan harusnya sih nggak mungkin salah ya. Di SSAT, kalian dikasih NIM-nya sekian, ya selamanya kayaknya segitu. Jadi kalau NIM kayaknya nggak mungkin salah input. Yang mungkin salah input hanya nama, mungkin ya, saya sama IPK ini. Jadi kalau NIM, saya rasa nggak usah dibikin setter, nggak apa-apa, karena nggak akan berubah nilainya. Tapi kalau nama sama IPK, ya perlu ya untuk setternya. Kalau getter, harusnya semuanya perlu ya. Kalau getter semua harus dibikin, tapi kalau setter belum tentu. Ya itu kembali lagi tergantung dengan itu, permintaan programnya mau seperti apa.
gitu. Kalau mau dibikinin semua juga nggak apa-apa sih, ada set nama, set name, set IPK ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau nanti kalian misalnya udah kerja beneran sih, yang perlu dibikin yaitu yang kira-kira hanya yang data yang akan berubah aja, yang bisa berubah di tengah-tengah gitu. Seperti itu. Oke, tadi sampai mana ya? Ini sudah. Nah, ini kan kita sekarang punya 2 konstruktor ya. Ini konstruktor yang pertama, konstruktor kosong. Konstruktor kedua adalah konstruktor yang menerima satu parameter berupa string, ya, string nama, gitu. Nah, ini disebut sebagai ini overloading konstruktor. Ya, istilahnya overloading konstruktor artinya kita bisa punya lebih dari satu konstruktor, ya. Itu istilahnya overloading konstruktor. Nah, overloading konstruktor itu ada aturannya ya. Jadi aturannya adalah signature-nya harus berbeda. Ya, signature ini N-nya salah ya, typo. Nah, signature yang benernya kayak gini. Jadi signature harus berbeda. Nah, signature itu apa? Signature itu sebenarnya mengacu ke parameternya. Ya, parameternya harus berbeda. Jadi kalau sekarang kita sudah punya 2 macam. Yang pertama adalah konstruktor dengan parameter kosong, ya, nggak ada parameternya. Kemudian yang kedua, konstruktor dengan satu parameter, yaitu nama. Nah, ini kan beda ya. Yang ini kosong, yang ini ada namanya. Ya, jadi itu berbeda signature istilahnya. Jadi signature itu adalah jumlah parameternya berbeda. Nah, kalau saya mau bikin konstruktor lagi dengan 3 parameter, 2 parameter bisa ya. Misalnya saya bikin di sini ada name sama nama ya. String name, string nama. Ini saya ganti this.name, kemudian ini name gini. Nah, ini juga bisa karena jumlahnya berbeda. Ini jumlahnya kosong, jumlahnya 1, jumlahnya 2. Nah, kita mau bikin lagi boleh ya. Jumlahnya ada 3 parameter. Double IPK. Nah, sekarang IPK-nya saya set. Nah, ini semua bisa ya. Jadi kita di kelas mahasiswa ini kita punya 4 macam konstruktor ya. 1, 2, 3, 4 ya. Dengan jumlah parameter yang berbeda-beda. Itu aturan yang pertama tentang signature ya. Signature itu mengacu pada jumlah parameter yang berbeda. Nah, sekarang yang kedua, seandainya kalau jumlah parameternya sama, bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi, nah ada tapinya. Tapi tipe urutan tipe datanya harus berbeda. Nah, sekarang kalau saya bikin kayak gini ya, ada mahasiswa, string name sama string nama. Kemudian saya bikin lagi baru ya. Di sini saya balik nama dulu baru name. Ya. Nah, ini langsung error ya. Langsung ke deteksi error. Ini ada garis merahnya. Yang bagian ini sama bagian ini. Ini kalau saya arahin keluar pesannya, mana sorry. Lah, nggak kelihatan. Nah, ini duplicate method ya, in type mahasiswa. Jadi sudah ada konstruktor lain dengan jumlah parameter sama dan tipe datanya juga sama ya. Ini string-string, yang ini juga string-string. Nah, itu nggak boleh. Kalau ini string-string, kemudian ini string double itu boleh ya. Jadi sini saya ganti ya, double IPK. Nah, ini nggak masalah ya. Kalau seperti ini sih nggak masalah. Ini IPK gitu. NIM-nya, oh NIM-nya nggak ada nih. NIM-nya kosong, strip. Oke, nah kayak gini ya. Jadi konstruktor itu bisa punya ini, bisa overloading dengan jumlah parameter sama, ya jumlahnya sama-sama 2, di sini 2, di sini juga 2, tapi tipe datanya harus berbeda. Ya. Kalau di sini string-string, di sini jangan string-string, tapi string dengan yang lain, string double. Kalau dibalik juga bisa ya, ini ditukar posisinya depan belakang bisa juga. Yang pertama double dulu, sorry. Jadi kalau misalnya kita mau bikin, yang ini kan string nama sama double IPK. Nah sekarang saya mau bikin stringnya tuh string name ya, sama IPK. Nah kita bisa ngakalin dengan cara dibalik. Ya. Double IPK, string name. Nah ini boleh ya, ini diizinkan. Ini strip, nah ini saya ambil. Nah ini juga boleh ya.
ini string double, yang ini double string, itu dianggap signature-nya berbeda. Jadi itu boleh. Ya. Kalau urutannya sama, nah baru nggak boleh. Ini string double, di sini juga string double, itu nggak boleh. Meskipun di sini stringnya string nama, sini string name, nggak boleh. Ya, ya itu kan karena yang dilihat cuma tipe datanya ya, sama-sama string, oh nggak boleh gitu. Dia nggak lihat nama variabelnya, ya. Dan source code-nya kan juga nggak dilihat ya, meskipun source code-nya sebenarnya beda ya. Yang di sini sama di sini kan beda. Tapi yang dilihat itu adalah ini ya, tipe data parameter dan urutannya gitu. Itu nggak boleh yang sama satupun. Ya, gitu. Jadi kita sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 konstruktor beda-beda semua. Gitu. Jadi ini ya, urutannya adalah banyaknya jumlah parameter ya. Yang kedua adalah tipe data dari setiap parameter. Yang ketiga urutannya, ya urutan parameternya. Jadi ini kalau jumlah parameternya beda itu sudah pasti bisa. Ya. Jadi kalian punya dua konstruktor dengan jumlah parameter yang berbeda itu nggak masalah, ya bisa-bisa aja. Nah sekarang kalau jumlahnya sama, lihat dulu tipenya sama nggak tipe datanya. Kalau tipe datanya beda nggak masalah, tapi kalau tipe datanya sama nggak boleh. Nah sekarang kalau jumlahnya sama, tipe datanya sama. Nah, urutannya gimana? Nah, urutannya kalau terbalik boleh, ya, dibolak-balik boleh, asalkan nggak ada urutan yang sama, gitu. Pokoknya aturannya cuma 3 itu ya, ada 3 itu. Nah, kemudian ini kekurangannya di Java ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan itu adalah gimana caranya kalau saya pengen ngirimin satu parameter tapi dia buat name, ya. Di sini kan sudah ada string nama, ya. Ada string nama kan. Nah, saya pengen bikin satu lagi, tapi untuk name, ya. Jadi yang saya set itu name-nya, karena kebetulan yang diketahui adalah name-nya, bukan namanya gitu. Nah, kayak gini, ya. Nah, ini kan jadi nggak bisa, karena kan yang dideteksi kan di sini sama-sama string ya. Di sini sudah ada satu string, di sini satu string. Oh, ini signature-nya sama. Meskipun source code-nya dalamnya beda. Ini beda, sama yang ini juga beda, ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, itu memang kekurangannya di Java ya. Ini nggak ada solusinya. Yang seperti ini nggak ada solusinya. Jadi, kalau mau ngeset name, ya harus pakai setter manual gitu loh. Kalau karena di sini sudah ada nama ya, maka kita nggak bisa ngirim parameter name doang di konstruktor ya. Jadi mau nggak mau memang apa namanya harus pakai setter ya. Nggak bisa ngeset name pakai konstruktor kalau kondisinya seperti ini ya. Yaitu di Java memang tidak ada solusinya. Kalau di bahasa pemrograman yang lain itu bisa ya. Kayak tinggal digabungin aja nggak masalah. Jadi kalau di bahasa pemrograman yang lain itu konstruktor itu sebenarnya cukup satu aja ya. Ini doang ya. Konstruktornya cukup satu ini. Kita kalau mau ngirim NIM doang itu bisa ya. Ngirim nama doang bisa, ngirim IPK doang bisa. Ngirim NIM sama nama bisa, ngirim NIM sama IPK bisa, ngirim nama sama IPK bisa dan seterusnya ya. Gitu. Jadi kalau di bahasa pemrograman yang baru-baru itu bisa seperti itu ya. Gitu. Tapi kenapa kok kita masih pakai Java? Ya karena apa namanya? Bahasa pemrograman yang baru itu biasanya cenderung berat ya. Kayak misalnya ambil contoh kayak apa? Python gitu misalnya. Python itu kan lumayan berat ya. Python tuh bisa seperti itu, tapi dia berat ya. Kalau buat bikin aplikasi yang dipakai di sebuah server atau platform atau perangkat lah apapun itu kalau bikinnya kalian pakai Python itu terlalu berat ya, akan lebih ringan kalau pakai Java. Gitu, atau C++ ya. Itulah kenapa sampai sekarang masih dipelajarin ya, meskipun Java sama C++ ini kan udah lumayan tua kan bahasanya kan. Dibandingkan Python masih baru ya, terlihat modern gitu loh source code-nya. Java ini kan terlihat agak kaku gimana ya, tapi emang ini masih tetap lebih powerful gitu loh. Server-server kebanyakan pakai Java gitu. Ya, itu untuk tambahan informasi aja sih gitu. Memang di Java ini terlihat lebih repot ya, lebih banyak aturan tapi ya ada tujuannya gitu loh, supaya efisien itu tadi gitu. Jadi kalau source code kalian itu sudah tertata dengan rapi, ya kalau dikompil mestinya nggak ada masalah sih, logikanya sih gitu. Ya. Beda sama Python ya, source code-nya kan suka-suka itu bikinnya ya. Ada error di tengah-tengah ya tetap nggak apa-apa, tetap bisa jalan itu. Kayak gitu. Oke, itu tentang overloading konstruktor ya.
Ini sudah, ini contohnya nggak usah saya bahas tadi, sudah saya kasih contoh. Wih, ada es krim lewat. Tunggu dulu. Dengar nggak sih suaranya? Bener, Pak. Oke. Pak, dengar, Pak. Siap. Nah, sudah mulai hilang. Oke, kemudian mana? Oh, ini question ya. Untuk cara makainya udah tahu lah ya. Ini saya bikin ada 6 konstruktor, nggak usah dicobain semua ya. Intinya sih kalau mau yang versi paling lengkap, ini kan yang nama doang, ini yang kosong. Kemudian saya panggil yang paling lengkap ya. New mahasiswa yang ngirim 3 parameter. Yang pertama tadi kayaknya NIM dulu ya. 711100001 misalnya. Kemudian namanya Adi, ya IPK-nya 4 misalnya. Seperti ini m2.cetak. Ya. Saya run. Nah ini ya, masuk datanya ya. Jadi NIM-nya masuk, namanya masuk, IPK-nya juga masuk. Seperti itu. Ini saya coba ini aja ya, nggak usah nyoba semuanya. Ya, kelamaan. Oke, kemudian ini mana saja pernyataan yang benar. Oh, ini tinggal lihat di atasnya ya. Konstruktor sebuah kelas memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya ya jelas ya. Di atas sudah disebutin. Ini nggak usah saya bahas. Wah, ini kok ditanyakan ini ya. Akses spesifier untuk konstruktor tidak harus selalu publik. Ada juga konstruktor. Oh, ini bukan question ya ini ya. Ini tambahan FYI ya. For your information only. Ya. Jadi ada konstruktor yang bisa disembunyikan dengan private. Nah, namun harus digunakan. Nah, ini sudah beda mata kuliah ya. Tapi buat tambahan informasi aja bahwa konstruktor itu nggak selalu publik. Cuma di Java, di PBO ini yang kita bahas selalu publik sih. Gitu. Kecuali nanti kalian ambil mata kuliah lain ya, pemrograman berbasis komponen itu bahas desain pattern. Ya, salah satu contohnya singleton ya. Kayak gini tadi. Ya. Nah, ini juga bisa dipakai yang saya bilang tadi, apa namanya? Ketika kalian pengen bikin konstruktor yang bisa mengembalikan nilai. Nah, itu ada desain pattern-nya sendiri. Ya, kalau tertarik ambil aja mata kuliahnya ya. Gitu. Semua dibahas di sana. Itu untuk pemrograman tingkat advance ya. Kemudian nah, ini ada satu kasus ya di mana kalau di sini sih yang dibahas rekening sama nasabah ya. Kalau saya gini, saya bikin ada satu kelas baru ya. Misalnya namanya public class mata kuliah. Nah, mata kuliah itu kan terdiri dari 2 kata ya. Jadi kalau bikin nama kelasnya, ya ini camel case jangan lupa ya. M-nya besar karena ini bagian dari kata mata ya, sama kuliah ya. Kuliah K-nya besar ya. Karena kan aslinya dia 2 kata. Jadi jangan mata kuliah itu K-nya kecil ya. Kecuali memang di bahasa Indonesia itu digabung yaitu kecil nggak apa-apa, tapi kalau ternyata itu 2 kata yang berbeda ya kayak gini cara bikinnya ya. Gitu. Oke, kemudian mata kuliah Java. Sip. Oke, nah sekarang pertanyaan saya ya, mungkin nggak sih di kampus tuh buka kelas ya, tapi mahasiswanya nggak ada satupun? Kira-kira mungkin nggak? Enggak, Pak. Nggak kan? Ya pasti dibatalin mata kuliahnya ya. Iya, Dia Pak. awalnya ditawarin gitu kan, yang ngambil kosong, ya pasti nggak jadi, ngapain gitu, tetap ngajar, tapi nggak ada mahasiswa. Nah, berarti kan dengan demikian, itu saya bisa jadikan mahasiswa itu sebagai properti di sini ya. Jadi saya taruh di sini public, private, mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa saya jadikan properti. Karena kan mahasiswa itu kan merupakan bagian dari mata kuliah, gitu loh. Jadi mata kuliah itu pasti punya mahasiswa. Kayak gini. Daftar mahasiswa namanya. Nah, karena mahasiswa ini jumlahnya bisa banyak, bisa lebih dari satu, maka saya bikin dia sebagai array ya. Nah, saya kasih aja seperti ini. Gitu. Seperti itu. Oke, kemudian berikutnya saya bikin konstruktornya ya, mata kuliah.
Nah, yang diperlukan di sini adalah berapa jumlah mahasiswanya. Nah, itu harus saya ambil dari sini, jumlah mahasiswa. Nah, gunanya adalah untuk menginisialisasi ini. Jadi daftar mahasiswa ini kan tipenya array. Nah, sedangkan array itu kan jumlahnya harus ditentukan, ya. Ditentukan dulu baru bisa dipakai. Nah, jadi caranya menentukan adalah daftar mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Ini jumlahnya berapa? Jumlah mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya. Di sini saya mengeset jumlah kapasitas array-nya, ya. Jadi array mahasiswa itu jumlahnya berapa, kapasitasnya berapa. Nah, itu saya saya dapat dari sini. Nah, perlu dicatat bahwa ini, perhatikan bagian ini. Ini ada kata new mahasiswa. Nah, new mahasiswa di sini ini bukan konstruktor ya, perlu diingat. Ini bukan konstruktor. Karena dia nggak ada kurung biasa ya, kurungnya kurung kotak. Nah, kurung kotak ini kan kurung kotak untuk array gitu loh. Jadi ini bukan konstruktor. Jadi ini bukan proses inisialisasi. Ya, konstruktor itu tanda kurungnya harus yang seperti ini ya. Nah, harus yang begini, yang kurung biasa gitu loh. Pokoknya kurung biasa. Kalau kurungnya bukan kurung biasa, ya kurung kayak gini ini bukan konstruktor ya. Nanti ada juga yang kurungnya begini. Nah, kurungnya begini ini juga bukan konstruktor ya, itu perlu dicatat ya. Ini ya ini cuma mendefinisikan array aja gitu loh. Nah, konstruktornya dipanggil ketika ini kan saya sudah dapat jumlahnya nih. Jadi mahasiswa misalnya saya panggil di sini mata kuliah ya, mata kuliah MK gitu sama dengan new mata kuliah. Nah, di sini kan saya harus ngirimin jumlahnya ya. Jumlah mahasiswanya berapa sih? Misalnya jumlahnya 30 mahasiswa. Nah, berarti kan di sini kan dia dapat ya. Dapat angka 30, 30-nya di-set ke sini. Nah, dari sini saya baru bisa bikin gini, daftar mahasiswa indeks ke 0 misalnya. Sama dengan new mahasiswa. Nah, ini baru yang namanya konstruktor, yang bawah ini. Ini konstruktor, sedangkan yang ini bukan konstruktor. Ya, perlu diperhatikan. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita pengen menginisialisasi semua data yang ada di array ini? Ya, bikin looping aja. Ya. Bikin aja looping. Ya, integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar mahasiswa dot length. Nah, ini untuk dapetin ukurannya ya. Kan ukurannya udah kita set di sini. Ya. Jadi kita bisa dapetin ukurannya dengan cara seperti ini. Atau kalau enggak, mau pakai ini juga boleh sih. Ya, sama aja kan, angkanya kan sama. Ya. Tapi kalau mau lebih dinamis, pakailah yang ini. Ya. Kemudian i++. Nah, tinggal ini daftar mahasiswa, indeks ke i sama dengan new mahasiswa. Oke, nah ini, wah, ada lagi es krimnya. Barusan balik dia. Dia selesai, tadi masuk, terus muter-muter nggak ada yang beli, nah sekarang pulang. Loh, dimatiin. Tiba-tiba dimatikan, kayaknya kerasa ya. Oke, lanjut. Ya, ini kalau mau menginisialisasi semua data yang ada di array, caranya seperti ini, ya. Ini semacam best practice gitu, ya. Jangan kalian tulis satu-satu kayak tadi ya, mahasiswa indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya ya. Yang pertama repot, yang kedua nggak bisa dinamis ya. Ya kalau ukurannya 30 terus. Nah, kalau misalnya nanti berubah jadi 50, nah pakai cara ini ya supaya lebih dinamis. Seperti itu. Oke. Nah, di sini berarti kan mahasiswa ini kan bagian dari mata kuliah gitu loh, dan mata kuliah itu wajib punya mahasiswa. Jadi nggak boleh kalau misalnya di sini saya bikin mata kuliah, tapi saya kirim 0, itu tidak akan mungkin terjadi harusnya, ya. Nah, artinya begini, artinya yang namanya mata kuliah itu punya ketergantungan terhadap mahasiswa. Nah, itu relasi tersebut dinamakan relasi dependensi, ya. Nah, ini. Itu namanya relasi dependensi. Jadi relasi antara mata kuliah dengan mahasiswa itu disebut dependensi karena di dalam mata kuliah itu ada mahasiswa yang dipakai sebagai atributnya, gitu. Nah, sedangkan ini di kelas main kan kita pakai mahasiswa sama pakai mata kuliah ya, tapi dia nggak dipakai sebagai atribut, dia cuma dipakai di dalam ini, di dalam function. Ya. Di sini saya pakai mahasiswa, punya mahasiswa, tapi di sini nggak ada. Di bagian sini kan saya nggak punya mahasiswa, ya, saya nggak punya.
mata kuliah juga nggak punya. Nah, kalau yang seperti ini, relasinya itu dinamakan sebagai relasi asosiasi. Ya, kayaknya minggu lalu sudah saya bahas sedikit ya. Jadi kalau asosiasi itu memang hanya sekedar pakai doang, ya, pakai doang di dalam function. Tapi kalau yang namanya dependensi, ya dependensi itu dia dipakai sebagai atribut, ya. Jadi di sini, di dalam mata kuliah ada atribut mahasiswa, ini berarti dependensi, gitu. Karena mata kuliah bergantung sama mahasiswa, gitu. Kalau mahasiswanya nggak ada, mata kuliah nggak bisa dibikin. Itu namanya dependensi. Nah, sebenarnya yang namanya dependensi itu dibagi jadi dua ya. Kalau saya bahas minggu lalu ada agregasi sama komposisi kan. Di kelas diagram juga sebenarnya nanti pilihannya ada 3 ya, agregasi sama komposisi. Nah, sekarang misalnya gini, saya bikin satu lagi ya, public class praktikum itu misalnya. Lab aja deh, lab. Lab.java. Nah, di sini kan mata kuliah itu kan bisa dilakukan di lab atau enggak kan, di kelas biasa atau di lab kan bisa. Jadi di sini saya bisa bikin lab seperti ini, ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi kalau misalnya lab ini saya inisialisasi, misalnya begini, lab sama dengan new lab, ya. Artinya mata kuliah tersebut itu akan dilakukan di dalam lab, ya. Contohnya praktikum ya, praktikum PBO itu kan di lab, berarti labnya harus saya set di sini. Nanti ada informasinya, labnya lab A, lab B, lab C, atau lab yang mana, kayak gitu. Tapi kalau saya nggak inisialisasi, artinya itu kelas teori ya, di kelas biasa gitu. Artinya kelasnya nggak usah milih, nggak apa-apa. Kalau lab kan harus milih ya, karena lab jaringan tentunya beda dengan lab AI, dengan lab big data, ya sama lab mobile kan beda komputernya. Jadi kan harus milih kalau di lab. Tapi kalau enggak, saya hapus berarti dia di kelas biasa, yang artinya cuma butuh kursi sama proyektor gitu doang. Ya. Nah, ini kan beda ya. Jadi kalau mahasiswa dia wajib ada, tapi kalau lab itu opsional. Nah, mahasiswa itu disebut sebagai komposisi. Ya, karena dia itu bagian dari mata kuliah dan sifatnya wajib. Nah, kalau lab ini namanya agregasi ya. Dia itu bagian dari mata kuliah tapi sifatnya opsional. Nah, bedanya di situ. Nah, cuman kalau di slide ini mana tadi slide-nya? Kalau di slide ini dua-duanya itu dependensi. Ya emang sebenarnya dua-duanya ini bisa disebut sebagai dependensi, tapi ya tadi dependensi sebenarnya bisa dibagi lagi jadi dua macam. Ya. Yang namanya komposisi atau agregasi. Ya. Gitu. Ya itu untuk tambahan info aja sih. Ya. Jadi sebenarnya masih bisa dibagi jadi dua karena nanti takutnya kalau kalian bikin kelas diagram terus kemudian ada pilihannya. Nah, relasinya tuh mau yang agregasi atau komposisi ya. Padahal disuruhnya bikinnya dependensi. Nah, ya itu nanti kalian kan at least sudah tahu ya. Oh, ternyata bahwa dependensi itu memang bisa dibagi jadi dua macam. Gitu. Kalau di sini sih sebenarnya dia nggak mempedulikan masalah ini tadi ya. Kalau yang di slide ini ya dua-duanya dianggap sama-sama dependensi gitu. Tapi sebenarnya ada bedanya. Ya. Gitu. Ya itu untuk FYI ya, for your information only. Oke, ini kelas nasabah, ini apa sih? Ini tuh kita demokan tadi ya. Bikin kelas baru. Ini nggak usah lah ya, menyetor, menarik. Ya nanti di anu aja, di kelas praktikumnya aja. Ini saya bahasnya cuma singkat-singkat aja. Panjang sekali. Bagaimana ya nanti gampang. Penggunaan disk, nah ini juga sudah ya. Saya rasa nggak perlu ya. Sudah tahu caranya semua. Tambahkan fasilitas. Nggak usah, karena kita nggak praktekin yang itu tadi. Oke, ya sudah. Itu konstruktor kayaknya sampai di situ. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sampai di sini? Sebelum masuk ke metode. Sepertinya nggak ada. Oke, ya metode sebenarnya juga nggak jauh beda sih yang mau saya bahas ya. Ini kalau tadi judulnya overloading konstruktor, sekarang overloading method. Ya, jadi kita di sini ya kita bisa apa namanya? Bisa bikin metode ya. Namanya itu sama ya. Namanya sama cuman apa namanya? Signature-nya berbeda ya.
misalnya saya mau bikin ini public void cetak gitu ya. Oke, misalnya gini, saya bikin lagi ya, cetak yang baru ya, nyetak info juga, cuman misalnya di sini ada boolean ya, boolean lengkap ya, misalnya kayak gini. Artinya di sini saya mau mencetak informasi secara lengkap. Jadi kan cuma nulis cuma nyetak NIM, nama, IPK, nggak ada tulisannya apa-apa ya. Nah, di sini saya mau tambahin sedikit keterangan ya. Nama misalnya, nama titik 2 ya. Ini NIM ding, sorry. NIM titik 2 koma nama titik 2 koma IPK titik 2. Nah, kalau lengkapnya itu nilainya true, lengkap ini nilainya true, maka saya akan cetak secara lengkap ya. Jadi if lengkap di sini. Oh ya, kalau boolean biasanya dikasih is ya di depannya, is lengkap ya. Apakah lengkap? Biasanya sih gitu. Enggak ya enggak apa-apa sih. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya datanya lengkap, ya sudah saya cetak lengkap seperti ini. Tapi kalau enggak lengkap, maka saya cetak seperti ini ya. Nah, ya kalau nyetaknya seperti ini, ya tinggal panggil aja function ini di sini ya. Nanti saya panggil cetak gitu. Jadi ini namanya overloading method ya. Jadi saya punya dua metode dengan signature yang berbeda. Ya, itu aturannya sama persis dengan yang konstruktor tadi ya. Kalau misalnya ada parameternya jumlahnya sama-sama satu, di sini sudah pakai boolean, berarti nanti di metode yang satunya jangan pakai boolean, harus pakai yang lain. Entah itu IPK atau string, IPK lagi, double atau string atau integer, nah itu boleh. Yang jelas jangan boolean. Kemudian kalau parameternya ada dua, ya pastikan urutannya beda, ya, sama tipenya juga berbeda. Ya sama lah kayak aturan di sini tadi, ya. Gitu, aturannya sama persis. Ya, cuman ya ini kalau apa metode itu kan bisa bisa apa ketambahan ini ya tipe kembalian. Nah yang perlu diperhatikan adalah tipe kembaliannya juga harus sama ya, nggak boleh beda ya. Kalau di sini misalnya saya ganti tipenya string, ya kemudian saya iseng aja ya. Saya iseng ini di sini return return ya return sembarang string ya. Kemudian saya coba run gitu. Loh, apa ini? Oh, ini mahasiswa ya. Sorry, sorry. Mana kelas main-nya? Nah, ini. Mana tadi? Nah, kalau ini apa ini? Oh, sorry. Ini error. Oke. Nah, kalau tipenya berbeda, ini sebenarnya sudah dianggap berbeda ya. Sudah dianggap berbeda. Cuman seingat saya sih, sebenarnya di Java harusnya nggak bisa seperti ini ya. Jadi kalau ada metode, di sini namanya cetak, di sini juga namanya cetak, maka dua-duanya tuh tipenya harus sama ya, nggak boleh berbeda seperti ini. Harusnya sih error ya. Tapi kok ini nggak error. Di Java sih seingat saya gitu. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang lain memang bisa seperti ini. Ya. Atau mungkin sudah update, nah nggak tahu. Tapi seharusnya sih nggak boleh. Ya, gitu. Tapi kalau seandainya boleh pun, maka cetak yang di sini sama di sini itu sudah dianggap berbeda. Ya, gitu. Oke, kita samain aja. Ini berarti nggak ada return-nya ya. Seperti itu. Itu tentang overloading method ya. Berikutnya apa? Nah, ini contohnya ya. Ini print ln, ini tipenya string, ini integer, ini double. Nah, itu bisa, karena tiga-tiganya tipenya berbeda. Tapi kalau nanti saya bikin lagi, di sini ada string yang baru, ya itu nggak boleh. Ya, karena di atas sudah ada. Nah, ini ya, ini nggak boleh. Karena di atas ini integer-integer, yang di bawah juga integer-integer. Itu pasti gagal. Tuh. Ini tentang signature, ya, aturan yang tadi ya. Jumlahnya harus beda, atau tipenya harus berbeda, atau urutannya juga harus berbeda. Ini overloading method. Loh,
Sudah, habis ya? Itu doang ya ternyata. Oke, review materi, paradigma OP. Nah, ya gitulah, ini basic ya. Nah, ini abstraction. Abstraction itu prinsip Java yang pertama kita pelajari bahwa kita membuat atau mengkonvert sebuah masalah dalam bentuk kelas ya. Jadi kita menganalisa, ada kelas G3. Ya, G3 itu punya apa aja sih? Nah, itu namanya abstraksi. Dan setiap orang ya, si A sama si B gitu misalnya, itu bisa jadi hasilnya berbeda ya. Sama-sama bikin kelas mobil misalnya. Nah, pasti saya yakin dalamnya berbeda gitu. Yang satu misalnya pakai ada atribut jenis lampu gitu. Yang satunya nggak ada gitu, karena yang satunya paham mobil, satunya enggak gitu. Bahwa mobil itu jenis lampunya macam-macam kayak gitu. Yang satunya taunya lampunya nyala atau mati gitu aja ya. Seperti itu. Jadi abstraction itu memang bisa beda-beda tiap orang ya. Nggak masalah selama tujuannya tercapai ya. Gitu. Makanya kalau di PBO nggak akan mungkin ada soal gini ya. Jadi misalnya ada kasus di mana kalian harus bikin kelas mahasiswa. Nah, mana kelas mahasiswa yang paling tepat? Jadi jawabannya ada 4 pilihan, misalnya ini kelas mahasiswa yang pertama seperti ini, yang kelas mahasiswa kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Nah, itu nggak mungkin ada soal seperti itu karena preferensi tiap orang beda-beda. Ya, bisa jadi semua jawaban itu benar ya bisa aja kan sebenarnya tergantung kebutuhan. Ya, gitu. Kemudian reduce object encapsulation, ini prinsip OOP yang kedua ya, intinya untuk data hiding atau proteksi data, yaitu yang kemarin kita bahas panjang soal access modifier ya atau specifier itu di sini. Kemudian ini class level dan object level tuh yang kemarin tuh soal static property, static method ya, pokoknya serba static. Nah, ini yang hari ini konstruktor, overloading method menggunakan this ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah ya, ini masih cukup gampang. Wah, sudah habis. Nah, minggu depan ini baru agak susah ya nih, inheritance. Ini masalah pewarisan atau keturunan. Jadi kelas itu bisa punya keturunan ya. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Sepertinya nggak ada. Oke, ya kalau nggak ada, mungkin kelasnya cukup sampai di sini ya. Pas 1 jam ya. Jangan lupa presensi ya. Nanti kita masih lanjut ya. Ya lumayan istirahat 1 jam ya. Sebelum nanti masuk ke praktikum, ya kan capek ya lihat layar laptop terus ya. Itulah kenapa kelasnya dikompres jadi cuma 1 jam. Karena bayangin kalau misalnya satu kelas full ya 2 jam kayak biasanya, sehari kalian kuliah ada 3 mata kuliah, 6 jam lihat laptop terus ya, pasti pedes. Nggak akan bisa konsen juga ya. Yang ngajar juga sama ya, pedes juga ya. Gitu. Oke, ya sudah kalau gitu kelasnya saya tutup ya. Sampai ketemu nanti ya, 1 jam lagi ya. Silakan istirahat Terima dulu. kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. thank you Iya, semuanya Pak. ya. Ya, Bang.